مرحبا أهلا النوادي. Ayat yang sering kita baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang melakukan satu amal, faman ya'mal mithqal, seberat, dzarratin, dzarrah. Kalau di dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia kebanyakan yang saya lihat diterjemahkan seberat biji sawi. Padahal dzarrah ini maknanya luas, bukan hanya makna biji sawi. Kata dzarrah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran selalu mengikuti kata berat, mithqal. Setelah mithqal Allah pasti sebutkan dzarrah. Jadi dzarrah dan mithqal satu paket. Allah sebutkan dzarrah pasti ada mithqal. 6 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan kata dzarrah sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran, sebagaimana yang diteliti dan dihitung oleh seorang syekh bernama Syekh Abdul Baq dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Quran. Jadi Allah menyebutkan kata dzarratun sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Dan setiap kali ada kata dzarrah, maka sebelumnya ada kata mithqal. Apa itu mithqal? Berat, seberat. Di dalam satu ayat Allah sebutkan innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi seberat dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah melakukan kezoliman seberat dzarrah. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'zubu anhu mithqala dzarratin. Tidak ada yang tertutupi bagi Allah walaupun seberat dzarrah. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamlikuna mithqala dzarratin. Makhluk tidak punya kekuasaan seberat dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kata dzarrah Allah sebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Adapun makna apa sih dzarrah? Nah, ini para ulama pakar bahasa yang menjelaskannya secara spesifik. Ada kitab klasik, kamus klasik karya Ibnu Manzur berjudul Lisanul Arab. Diartikan dzarratun memiliki arti namlatun shagiratun. Dzarratun itu artinya semut yang kecil. Semut yang kecil. Jadi kalau kita korelasikan dengan surat Zalzalah, amal sekecil semut itu juga akan dilihat di hari kiamat. Amal buruk sekecil semut pun akan dilihat. Itu makna pertama, dzarrah. Kemudian makna yang kedua disebutkan oleh seorang sufi dan juga seorang ahli hadis, seorang ahli bahasa, seorang ahli fikih, multidisipliner ilmu, bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Di dalam kitab ensiklopedia kamus bahasa Arab berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus, beliau sebutkan makna dzarrah itu artinya adalah gubarun daqiqun. Gubarun daqiqun.
debu yang biasa kita lihat di pagi hari atau di siang hari di jendela atau di tempat-tempat yang di situ ada cahaya, ada kalanya kita bisa melihat tuh semacam ada debu-debu yang terbang. Nah, yang paling kecil dari antara debu-debu tersebut itu namanya dzarrah. Itu makna kedua. Jadi bukan hanya makna biji sawi, banyak maknanya banyak. Makna ketiga dijelaskan oleh Imam Al-Maraghi. Imam Al-Maraghi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi. Ini tafsir kontemporer, pendekatan bahasa Arab, menafsirkan Al-Quran menggunakan metode pendekatan bahasa, namanya Tafsir Al-Maraghi. Beliau ulama Mesir dan masih keturunan daripada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dzarratun itu adalah jagung. Makanya jagung itu bahasa Arab dzurratun tanpa tasydid. Jadi kata dzarrah diambil dari kata jagung. Jagung buah jagung, kemudian butiran-butirannya itu dari buahnya itu namanya dzurratun. Kemudian beliau menyatakan dan dijelaskan oleh guru-guru kami, yang dimaksud dengan dzarratun satu butir dari jagung kemudian ditumbuk sampai halus. Ketika sudah halus, butiran yang paling halus itu yang namanya dzarratun. Jadi bisa dibayangkan amalan sekecil itu bisa kelihatan di hari kiamat. Perbuatan baik sekecil itu kelihatan di hari kiamat. Perbuatan buruk sekecil itu kelihatan. Ini ayat ini menunjukkan bahwa kita bisa melihat amal kita. Jadi amal kita itu punya wujud nanti di hari kiamat. Karena ada kata yaro, melihat. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir pada tahun 164 Hijriah, itu menyatakan orang yang senang membaca Al-Quran, Allah izinkan Al-Quran memberikan syafaat kepadanya dan Al-Quran berbicara membela dia. Orang yang puasa sunnah, sering melakukan puasa sunnah, puasa bisa berbicara di hadapan Allah, meminta izin agar memberikan syafaat kepada orang tersebut. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi amal kita itu nanti Allah berikan wujud di hari kiamat sehingga kita bisa melihat. Bahkan amalan sekecil dzarrah kita lihat, baik itu sifatnya amalan baik atau amalan buruk. Itu makna keberapa? Ketiga. Jadi makna pertama semut kecil, makna kedua debu, makna ketiga adalah jagung. Makna yang keempat, nah ini kosakata kontemporer, kekinian. Ada satu kitab karya Jubran Mas'ud, nama kitabnya Al-Mu'jam Ar-Ra'id. Al-Mu'jam Ar-Ra'id, kamus kontemporer bahasa Arab. Jadi dzarratun itu artinya dalam terminologi modern itu artinya atom. Artinya atom. Maka kalau kita pelajari bahasa Arab, kosakata bom atom itu tulisannya atau lafadznya itu kunbulatun dzarriyatun. Kunbulatun dzarriyatun artinya bom atom. Kalau kunbulatun nawawiyatun artinya bom nuklir. Nah, ini sekilas tentang makna dzar.
Dzarratun itu dalam bentuk kata benda. Tapi kalau dalam bentuk kata kerja artinya banyak. Dari kata dzarra, yadzurru, dzarra. Makna pertama artinya menebarkan. Nasyara, menebarkan. Makna kedua artinya muncul. Dzarratil ardu nabat, bumi memunculkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu menggunakan kata dzarra. Kemudian Abu Dzar ini terkenal dengan kata tersebut. Abu Dzarrin, bapaknya Zarrah. Dzarrin itu diambil dari kata dzarratun. Jadi kalau kita sekarang baca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai di ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nah, kita bisa artikan dengan arti-arti yang sudah saya jelaskan. Karena secara bahasa itu dia luas.